Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Rafifa Irbah dan di sini kakak akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah. Nah, yang pertama yang akan kita bahas ini adalah darah. Darah ini mengalir di dalam tubuh kita dan berperan sebagai transportasi zat-zat yang diperlukan oleh tubuh ataupun zat sisa metabolisme. Nah, darah ini terdiri atas plasma darah dan juga sel-sel darah, di mana ini terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Nah, yang pertama, sel darah merah yaitu berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, ada sel darah putih atau leukosit, ini berperan dalam melawan patogen di dalam tubuh. Selanjutnya ada keping darah. Keping darah ini disebut sebagai trombosit. Trombosit ini memiliki peran penting dalam pembekuan darah dan juga perbaikan pembuluh darah yang sobek. Selanjutnya, di sini kita membahas organ peredaran darah. Yang pertama adalah jantung dan yang kedua adalah pembuluh darah. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu jantung. Di sini ada bagian-bagian jantung. Yang pertama ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Atrium kanan dan ventrikel kanan ini dipisahkan oleh katup yang bernama katup triskupit, sedangkan atrium kiri dan ventrikel kiri ini dipisahkan oleh katup yang bernama katup biskupit. Nah, katup ini berfungsi agar darah pada ventrikel ini tidak kembali ke atrium. Kira-kira seperti inilah gerakan jantung dan katupnya apabila sedang memompa darah. Nah, kita lanjut ke organ yang kedua. Organ yang kedua yaitu pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini terdiri atas dua. Yang pertama yaitu arteri. Arteri ini membawa darah meninggalkan jantung. Sedangkan yang kedua adalah vena. Vena ini membawa darah ke jantung. Dan selain itu terdapat kapiler. Kapiler yaitu adalah pembuluh darah yang sangat halus. Ini yang menghubungkan keduanya yaitu arteri dan vena dan berfungsi sebagai tempat pertukaran zat. Jika kedua organ peredaran darah tersebut dibuat skema, akan terlihat seperti gambar berikut. Nah, skema ini akan dapat dipakai untuk membahas mekanisme peredaran darah. Nah, terdapat dua mekanisme peredaran darah pada manusia. Yang pertama adalah mekanisme peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil yaitu dari jantung ke paru-paru, lalu kembali ke jantung. Apabila dimulai dari ventrikel kanan, darah yang kaya akan karbon dioksida akan diedarkan melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Lalu, karbon dioksida dilepaskan dan oksigen diambil ke dalam darah dan selanjutnya diedarkan melalui vena pulmonalis ke dalam jantung, yaitu atrium kiri. Nah, yang kedua adalah peredaran darah besar, yaitu mengedarkan darah ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung. Ini dimulai saat ventrikel kiri berkontraksi, dan darah dipompa dan diedarkan menuju aorta. Darah kaya akan oksigen ini diedarkan melalui arteri ke seluruh tubuh, lalu selanjutnya oksigen dilepaskan, dan karbon dioksida hasil metabolisme diambil dari jaringan tubuh, dan selanjutnya darah kaya akan karbon dioksida ini dibawa oleh vena cava ke jantung yaitu ke atrium kanan. Dapat dilihat, panah yang berwarna biru ini adalah darah kaya akan karbon dioksida, sedangkan panah berwarna oranye adalah darah kaya akan oksigen. Nah, kira-kira seperti inilah gerakan jantung saat memompa darah ke paru-paru atau disebut juga peredaran darah kecil. Nah, selanjutnya di sini ada gambar saat peredaran darah kecil dan peredaran darah besar, keduanya saling berjalan bersamaan.
Dengan adanya peredaran darah di tubuh kita, ini dapat menjadikan kita dapat beraktivitas seperti sekarang. Akan tetapi, ada gangguan yang dapat terjadi pada sistem peredaran darah ini dan dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Di sini, kakak akan memberikan salah satu gangguan yang dapat terjadi, yaitu jantung koroner. Jantung koroner ini yaitu tersumbatnya arteri koroner sehingga aliran darah yang mengalir ke jantung hanya sedikit. Ini bisa disebabkan oleh kebiasaan merokok, makanan berkolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, kegemukan, penuaan, atau faktor keturunan. Nah, untuk mencegah terjadinya gangguan peredaran darah, kita harus rajin berolahraga. Tetap rajin bergerak ya, walaupun kondisi saat ini membuat semua pekerjaan menjadi terpaksa dilakukan di rumah aja. Nah, jangan lupa juga untuk mengontrol secara rutin kesehatan kalian. Dan jangan lupa juga untuk makan makanan yang bergizi. Mungkin cukup sekian dari kakak. Aku sampai di sini ya. Terima kasih adik-adik semua. Tetap semangat.